yang sering menampakkan diri di sini. Kalau feeling saya itu pasti kayak kalau nggak sundel bolong ya kuntilanak. Astagfirullah. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian ya? Ya, channel. Oke, terima kasih. Ini Mas Dian ya teman-teman. Sebelumnya saya buka dulu acaranya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danang Setio Nugroho. Kali ini kita akan melakukan penelusuran dan uji nyali di tempatnya Mas Dian ya. Karena kemarin beliau menginfokan kepada saya ada tempat angker di daerahnya. Kebetulan ini sudah sampai di lokasi, lokasinya seperti ini. Ya, seperti ini. Timbun. Ya Mas Dian, saya rasakan agak merinding tadi. Tadi aku masuk merasa merinding gitu. Ya. Kuping berdenging seperti itu. Oh iya. Untuk informasi sedikit Mas, untuk kejadian aneh atau hal-hal yang mistis itu yang pernah terjadi atau dialami seperti apa? Itu memang tempat ini tuh angker. Tempat ini tuh dulu angker, sebelah itu ada sumur tua. Oh, sumur tua. Iya, sumur tua. Waktu saya jalan mau masukin truk itu kebayangan kayak putih gitu. Oh, sosok putih ini. Putih, kadang ada orang kayak minta tolong kayak gitu. Minta tolong. Itu kalau boleh tahu itu sosok apa yang suaranya atau sosoknya perempuan atau perempuan? Oh, perempuan. Sosok perempuan. Ya, baik. Ada lagi mungkin saudara yang pernah cerita kepada Anda kalau saudara itu pernah lihatin itu sosok genderuwo. Oh, belakang kanan. sosok genderuwo. Iya, tinggi besar. Tinggi besar gitu ya. Iya. Ceritanya cukup membuat saya merinding teman-teman. Lu saya udah merinding Mas. Ya, ini Mas Dian, saya minta izin untuk melakukan penelusuran di tempat ini. Kalau memungkinkan saya mau uji nyali juga di sini. Ya nggak apa-apa. Tapi hati-hati Mas. Oh iya ya. Jaga kondisi. Nanti. Ya, Mas Dian sudah mengizinkan saya minta izin kepada beliau untuk melakukan acara malam hari di sini. Tentunya dengan rasa kengerian, horor, pokoknya uka-uka di sini bersama Danang Setio Nugroho. Terima kasih. Ayo ikuti channel selanjutnya. Iya Mas. Selamat. Oke. Terima kasih Mas Dian ya. Baik teman-teman, ini lokasi yang di tempatnya Mas Dian. Beliau menginfokan kepada saya kalau di sini tempatnya angker. Banyak suara-suara. Suara-suara yang aneh, ada orang yang menangis katanya. Ini horor banget ya. Saya coba nanti penelusuran. Kalau saya rasakan energinya emang merinding, kayak ingin menusuk gitu ya. Saya merasa di sini ada sesuatu guys. Kita lihat nanti untuk penampakannya. Ini pohon-pohon pisangnya. Ini nanti tempat yang saya tentukan untuk lokasi
uji nyalinya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah izin sama Mas Dian untuk melakukan uji nyali di lokasi ini. Tadi setelah eksplor, saya menentukan lokasi yang apa ya, auranya paling tidak nyaman itu sebelah sini. Nanti kalau ada penampakan ya yang ditunggu-tunggu itu, saya bawa lonceng. Lonceng ini konon bisa menarik perhatian dari makhluk halus di area tertentu. Kita coba saja. Oke, tadi dari ceritanya Mas Dian itu ada sosok wanita yang sering menampakkan diri di sini. Kalau feeling saya itu pasti kayak, kalau nggak sundel bolong ya kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Wah, ngeri banget ya. Saya ini sendiri. Tadi Mas Dian sudah keluar. Oke ya, sambil bercerita, ini ceritanya mengenai kuntilanak. Perasaan saya seperti itu karena ya saya ceritakan kenapa kok ada kuntilanak. Dulu konon ceritanya itu dari mbah saya. Dulu waktu zaman dulu itu nggak ada jin menjelma, pocong, kuntilanak itu nggak ada. Baru peradaban baru ini, baru istilahnya Islam masuk ke tanah Jawa, itu baru ada hal-hal semacam itu. Ditambah lagi dengan mistisnya kepercayaan orang Jawa, dulu banyak sekali orang-orang sakti yang apa ya, saya bilang itu bersekutu dengan jin. Dulu waktu zaman kerajaan itu, ini menceritakan sejarah kuntilanak ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kayak ada yang bergoyang-goyang di sana. Oke, saya masih tahan ya. Nanti cara malam ini mendapatkan sosok-sosok Oke, lanjut dulu. Itu zaman dulu, waktu zaman kerajaan, keraton kayak gitu, ada dua sosok apa ya, orang sakti yang berseteru. Orang sakti zaman dulu kalau untuk mempertingkat ilmunya itu banyak tirakatnya, dan tirakatnya yang paling besar itu tidak boleh menikah. Kita sebut tokoh dua orang yang berseteru itu Ki Seno dan Ki Cokro. Ki Seno dan Ki Cokro itu sebetulnya saudara kandung dari satu ayah, dan ayahnya itu mewariskan banyak ilmu dan pusaka-pusaka. Dan pusaka yang disakralkan waktu itu ada dua cermin bergolo yang harusnya berhadapan itu. Karena ahli warisnya dua, Ki Seno dan Ki Cokro, tadi berebut barang pusaka ini. Dan barang pusaka yang
harusnya nggak boleh dipisahkan adalah dua kocok Brenggolo tadi. Itu karena dua-duanya angkuh, saling ingin menunjukkan siapa yang paling hebat. Mereka berseteru, terus akhirnya pisah karena sering cekcok di dalam satu keluarga tadi, pisah. Bahkan si bapak pun nggak mampu mendamaikan. Diam-diam dalam perseteruan dua tadi, Ki Cokro itu membawa kabur satu cermin yang sakral tadi. Ki Cokro membawa cermin itu ke tempat yang rahasia, kira-kira nggak memungkinkan Ki Seno untuk menemukan. Dan Ki Seno pun juga nggak begitu peduli dengan apa yang diwasiatkan bapaknya, jangan sampai memisahkan dua kocok Brenggala tadi. Nah, singkat cerita, Ki Cokro yang kabur tadi kan ada pantangan tidak boleh menikah. Beliau menggelar suatu pentas kesenian Jawa waktu dulu itu seperti apa? Tarian-tarian seperti itu. Dan Ki Seno itu Ki Cokro jatuh cinta kepada salah satu penari yang menghibur di acaranya tadi. Acaranya kayak tari-tarian gitu, kayak gambiongan mungkin. Lah, Ki Seno karena untuk menyembunyikan statusnya kalau dia tidak menikah, secara sembunyi-sembunyi Ki Seno itu apa ya istilahnya, mengawini tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk maksud saya yang mengawini penari tadi itu Ki Cokro tanpa sepengetahuan Ki Seno. Lah, dan waktu mengawini wanita tadi ternyata sampai wanita itu hamil, ceritanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ayo. Tadi ada bayangan putih melewat ngasih laut. Astagfirullahaladzim. Rasanya kuping berdenging, guys. Oke, kita lanjutkan cerita tadi. Wanita yang didemeni Ki Cokro tadi hamil, dan Ki Cokro menyembunyikan kehamilan wanita tersebut. Wanita tersebut yang hamil itu malah difitnah Ki Cokro dan dipasung, ditaruh di depan cermin yang dibawa tadi. Nah, keangkeran, gangguan mistis dialami wanita tadi. Wanita itu namanya Kunti. Wanita itu mengalami gangguan. Suara-suara mengganggu ya teman-teman. Mengalami gangguan dari dalam cermin itu. Dan sampai kehamilannya menginjak ke 7 bulan. Karena kebatinannya Ki Seno, saudaranya yang di keraton tadi, cukup tinggi, akhirnya merasakan kalau Ki Cokro melanggar pantangan, yaitu menikah. Astagfirullahaladzim. Saya mulai mengalami gangguan ya di sini ya teman-teman. Seperti kata Mas Dian tadi, banyak yang menampilkan untuk seliwer gitu loh, tapi belum kelihatan bentuknya. Merinding banget ini.
Lanjut, tadi setelah Kiseno menyadari bahwa ada perempuan yang dihamili Ki Cokro, Kiseno pun langsung gerak cepat. Dia dengan keilmuannya yang sangat tinggi berusaha melacak dan menculik wanita tersebut. Karena Kiseno dengan Ki Cokro punya persaingan yang intinya ingin saling membunuh satu sama lain. Karena dua-duanya itu dikatakan waktu itu tidak bisa mati, dan yang bisa membunuh salah satunya itu adalah keturunannya tadi. Lah, singkat cerita, Kiseno menculik wanita yang bernama Kunti tadi di depan Koco tadi. Ternyata Nyi Kunti tadi itu sudah gila ya di depan Koco tadi. Terus dibujuk dengan Kiseno, saya akan membantumu agar kamu tidak mengalami penderitaan seperti lagi. Terus si Kunti ini terpengaruh oleh Kiseno dan mau dibawa, pasungnya dilepas, diboyong ke keraton. Dan ternyata Kiseno juga mempunyai rencana yang licik. Astagfirullahaladzim. Ada suara-suara, guys. Kita lanjutkan ceritanya. Banyak gangguan sekali ya. Tadi sampai mana? Kiseno mempunyai rencana yang licik, yaitu menculik Kunti yang calon bayinya adalah anak Ki Cokro tadi, dibawa ke keraton. Dan malangnya si Kunti ibarat keluar dari kandang singa masuk ke mulut buaya. Ternyata Kiseno itu juga jahat. Jahatnya dia itu menjadikan Kunti tawanan juga di depan cermin yang pasangannya yang dicuri Ki Cokro tadi. Kunti di sana itu disiksa, dikasih makan makanan demit, contohnya dikasih darah, dikasih makanan jeroan-jeroan yang masih mentah gitu, dikasih makan Kunti. Kunti dari gilanya itu malah semakin parah. Sampai malam purnama yang harusnya bayi ini sudah saatnya lahir, ternyata ada keterlambatan kelahiran, dan Kiseno pun dengan teganya membelek perutnya si Kunti tadi. Wah, ngeri banget ya guys. Kiseno saya kira itu tadi baik, ternyata dia itu cuma mengincar anaknya saja agar anaknya nanti kelak bisa membunuh saingannya, yaitu Ki Cokro. Setelah dibelek tadi perutnya, si Kunti terus ditinggalin begitu aja, dimakan demit-demit yang ada di dalam Koco tadi keluar. Tidak sampai mati, itu ada pelayan dari Ki Cokro yang dulunya itu juga kawan waktu menari pertama tadi, pernah latihan menari bareng dulu, sejarahnya seperti itu, mengenali Kunti ini tadi. Loh, Kunti bangun-bangunin nggak bisa bangun, terus dikasih ramuan pengobatan khusus yang disakralkan di keraton tadi, dicarikan karena dia sahabatnya waktu masih muda. Dikasih Kunti itu, Kunti jadi nggak jadi mati, cuma dia ngawang-ngawang gitu, kayak orang istilahnya koma lah. Dan temennya tadi itu ketahuan Kiseno. Wah, langsung Kiseno murka, mau dibunuh dua-duanya. Tapi Kiseno membunuh si Kunti tadi.
dan jasadnya langsung digeletakin aja di depan cermin. Selanjutnya pengen membunuh pelayannya tadi karena pelayannya itu loyal banget sama Kiseno. Kiseno nggak sampai hati membunuh, terus diusir dari keraton. Singkat cerita, Kiseno membesarkan jabang bayi dari Kunti tadi sampai besar, terus dipengaruhi kalau ibunya itu dulu pernah dipasung di tempatnya Ki Cokro. Ini istilahnya dipengaruhi agar si jabang bayi ini, maksudnya udah dewasa ya jabang bayi ini, dendam dan membunuh Ki Cokro. Lah, ternyata beneran Kiseno cukup cerdik, dia pengen membunuh Cokro dengan tangan dari anaknya. Ki Cokro yang tidak mengetahui fakta itu, taunya Kunti diculik orang gitu, nggak taunya yang nyulik Kiseno. Soalnya Ki Cokro itu pede banget kalau persembunyiannya tidak akan ditemukan Seno tadi. Langsung saja ke intinya, Ki Seno memberikan satu peninggalan dari ibunya tadi, yaitu berupa tusuk konde. Wah, dikasihkan, ada bekas-bekas darah yang kering. Wah, ini dendamnya si anak tadi malah semakin membara. Wah, singkat cerita langsung disamperin Kiseno. Wah, intinya di sana pertarungan antara si anak dan si Cokro tadi, Ki Cokro, bertarung sengit sampai akhirnya Ki Cokro meninggal. Ki Cokro meninggal tadi sudah mewasiatkan ke pelayannya kalau meninggal pocongnya jangan sampai dilepas. Coba tebak ceritanya ya. Selanjutnya adalah yang Kunti ini jadi kuntilanak, yang Ki Cokro jadi pocong. Gitu tanya, dan Kiseno pun dia sebagai pemenang waktu itu. Kiseno sebagai pemenang, dia pun apa ya, dengan sombongnya mengatakan kalau saya adalah orang yang terkuat, tersakti waktu saat itu. Singkat cerita, ternyata Koco tadi dan Koco tadi terpisah itu membawakan kutukan bagi keduanya. Ki Seno yang meninggal tadi juga mendapat kutukan dari cermin. Dia dikutuk kalau mati dia nggak bisa mati, tetapi dia akan menjadi sosok raksasa, yaitu genderuwo. Wah, ini ceritanya nyambung ya. Jadi dari kuntilanak adalah wanita yang dihamili Ki Cokro, dan Ki Cokro jadi pocong, Ki Seno jadi genderuwo. Mana ini cerita misteri dari saya. Oke, yaitu sejarahnya. Dan bangsa itu dia sampai hari ini yang masih sering menunjukkan keberadaannya pada kita. Saya astagfirullah. Wah. Aduh teman-teman. Aduh, astagfirullahaladzim. Tadi saya kena benturan.
apa ya? Ada sosok kuntilanak tadi di sana. Bentar. Astagfirullahaladzim, kaget bener aku. Tadi kayak di apa ya, dilempar pasir gitu loh. Astagfirullahaladzim. Lihat. Di sini kayaknya tadi. Astagfirullahaladzim. Naik ya. Ya sendirian guys. Lonceng. Astagfirullahaladzim, tadi saya melihat sosok putih, kalau kuntilanak kali. Kelihatan nggak di kamera ya? Kalau orang dia nggak mungkin kabur ya. Astagfirullahaladzim, tadi nyerang saya teman-teman. Lanjut aja. Duh, rasanya tadi kayak di apa ya, ditawur pasir kayak gitu loh. Mau lanjut apa enggak ya? Mudah-mudahan tadi yang saya lihat nampak di kamera. Ngeri ya. Ya, saya kira cukup ya malam ini. Mudah-mudahan tadi yang saya lihat nampak di kamera. Oke, tadi pembuktian saya di tempatnya Mas Dian. Ada gangguan-gangguan. Saya sebutkan tadi apa? Bayangan-bayangan lewat, terus suara-suara, dan tadi ada penyerangan guys terhadap saya. Oke ya, cukup teman-teman. Oke ya, begitu tadi acara uji nyali malam hari ini. Masih merinding guys. Saya kalau dekati sosok seperti itu kuping langsung apa ya, berdenging kayak gitu loh. Ya, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti sampai akhir. Semoga acara malam hari ini dapat menghibur semuanya, teman-teman semuanya. Yuk, kita tutup acara malam ini. Sekian dari saya, Danang Setio Nugroho. Saya minta dukungan untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan like-nya. Kalau bisa komentar ya. Kalau mau mengajak saya lokasi-lokasi yang sekiranya angker, silakan hubungi saya. Sekian, saya Danang Setio Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngeri ya. Muncul nah, muncul lagi, nggak apa-apa. Nah tadi saya ini pipinya rasanya panas.